Jadi ini aja saja yang tidak masuk ya. Sebelum mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu meminta untuk kedua kelasnya pimpin doa ya. Baik Bu, marilah kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Pak sudah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Ibu kita akan mempelajari tentang subtema 1 tentang tumbuhan sahabatku. Jadi kegiatan-kegiatan kita hari ini yaitu tentang mengenai tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Oke, kita mulai belajar ya. Di sini Ibu membawa salah satu gambar tumbuhan. Kalian tahu ini apa? Padi. Padi itu termasuk sumber makanan atau bukan? Termasuk Bu. Ya, padi itu termasuk sumber makanan ya. Selain padi, biasanya sumber makanan kita di Indonesia ini apa? Jagung. Terus apa lagi? Singkong. Ya, itu termasuk salah satu selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Jadi tidak hanya padi yang termasuk ke dalam sumber makanan pokok kita yang ada di Indonesia. Singkong juga termasuk ya, jagung dan lain sebagainya. Dari tanaman singkong bagian yang dijadikan makanan yaitu umbi akarnya yang biasa kita ambil sebagai makanan pokok kita. Selanjutnya kalian buka buku tema ya, buka buku tema yang sudah dibagikan. Kemudian kalian baca tentang tanaman jagung yang ada di dalam itu. Nanti Ibu akan kasih tugas untuk kalian untuk mengisi ide-ide pokok apa saja yang terdapat pada paragraf tersebut. Ibu kasih waktu membaca untuk kalian 3 menit ya. Setelah itu kalian mengisi tugas yang akan dibagikan. Kalian masukkan ide-ide pokok apa saja yang terdapat di dalam paragraf tersebut. Kalian baca ya. Ibu kasih waktu 3 menit dari sekarang. Kalian mulai membaca dan mengisi jawaban yang sudah tertera di situ. Selanjutnya nanti dikumpulkan sampai kembali. Yang sudah mulai dikumpulkan ya. Jadi mari kita bahas mengenai tugasnya. Di paragraf pertama itu ide pokok yang terdapat di dalamnya yaitu jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai tempat, termasuk juga di Indonesia. Terus yang selanjutnya, ide pokok yang ada terdapat pada paragraf kedua yaitu buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Itu merupakan ide pokok paragraf yang kedua. Yang ketiga yaitu bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Itu merupakan bagian-bagian yang terdapat pada jagung yang merupakan ide pokok pada paragraf yang ketiga. Selanjutnya pada paragraf yang keempat, ide pokoknya bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Itu merupakan sebab perkembangan jagung dari ia mulai tumbuh hingga masa panen. Itu merupakan ide pokok pada paragraf yang keempat. Yang selanjutnya pada paragraf yang kelima, yang terakhir itu ide pokoknya biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangan
bisa kita kembangbiakan lagi. Itu merupakan salah satu ide pokok pada paragraf yang kelima. Selanjutnya kita akan belajar mengenai bagian-bagian dari bunga. Ya, di sini Ibu mempunyai satu buah gambar bunga. Di sini terdapat yang pertama ada mahkota bunga, yaitu yang berbentuk seperti yang berada di belakang bunga ini tersebut, termasuk yang biasa kita sebut sebagai mahkota. Yang berbentuk bulat ini kepala sari. Selanjutnya di bawahnya kepala sari, yaitu benang sari. Kemudian ada kepala putih, ada tangkai putih. Di bagian bawahnya itu ada batang biji, terus ada kelopak di sampingnya. Yang di bagian bawah sekali ini termasuk dasar bunga dan tangkai bunga. Jadi bunga juga memiliki perkembangbiakan yang termasuk ke dalam tumbuhan, yaitu perkembangbiakan secara generatif. Ada 7 perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Yang pertama, perkembangan generatif, yaitu secara kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Selanjutnya ada perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan yang menggunakannya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Jadi serbuk sari itu akan jatuh ke kepala putih yang terdapat di sini. Selanjutnya, setelah terjadi penyerbukan pada kepala putih, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang batang biji. Yang terdapat di bagian bawah. Selanjutnya, kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang batang biji melalui bulu serbuk sari. Jadi tadi kan dia di kepala putih, kemudian dia akan jatuh melalui bulu serbuk sari menuju kepada batang biji. Selanjutnya di dalam ruang batang biji tersebut terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari, sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putih, sel kelamin betina atau sel telur. Jadi selanjutnya hasil dari pembuahan yang terjadi di dalam batang biji yaitu akan berubah menjadi zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga, batang biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Jadi terjadi perkembangbiakan secara generatif terjadi di batang biji. Selanjutnya, lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Jadi yang terjadi penyerbukan di sini dan selanjutnya akan menjadi sebuah calon tumbuhan baru. Itu merupakan proses perkembangbiakan generatif tumbuhan yang terjadi pada tumbuhan ini. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Itu merupakan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Selanjutnya, seperti yang kita tahu, di negara-negara yang ada di Asia Tenggara pasti memiliki bunga-bunga yang termasuk ke dalam ciri-ciri negara tersebut. Jadi, misalnya ada bunga yang ada di Indonesia tetapi tidak terdapat di negara lain. Ada juga bunga yang terdapat di negara lain tapi tidak terdapat di negara kita.
Seperti misalnya bunga Rafflesia arnaudi. Bunga tersebut hanya terdapat di Indonesia saja dan jarang kita menjumpai bunga tersebut ada di negara lain. Itu merupakan salah satu ciri khas bunga-bunga yang ada di negara-negara yang ada di ASEAN. Selanjutnya yang terakhir, anak-anak tahu apa negara yang termasuk ke dalam negara-negara ASEAN itu apa saja? Malaysia, Ya, apa lagi? Brunei Darussalam, Ya, itu merupakan negara-negara di Asia Tenggara. Nanti ibu akan kasih tugas untuk kalian. Sebutkan 3 negara-negara yang ada di negara ASEAN ya. Nanti kalian bisa tuliskan sebutkan 3 saja negara yang ada yang termasuk ke dalam negara-negara ASEAN. Bisa dimulai dari sekarang, nanti pekerjaannya bisa dikumpulkan ya. sudah Bu. Yang sudah bisa dikumpulkan. Ya, kita akan mendiskusikan kembali negara-negara apa saja yang ada yang termasuk ke dalam negara-negara ASEAN. Yang pertama itu ada Indonesia, yaitu negara kita sendiri. Indonesia merupakan negara kepulauan yang termasuk ke dalam negara ASEAN yang penduduknya juga termasuk sangat banyak. Jumlah penduduk Indonesia berjumlah 270 juta jiwa. Itu merupakan sensus 2018. Yang kedua yaitu negara yang termasuk dalam negara ASEAN, yaitu negara Malaysia. Selanjutnya Singapura, ada Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Itu merupakan negara-negara ASEAN yang kita pelajari. Negara ASEAN itu merupakan negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Coba kalian sebutkan kembali negara-negara ASEAN, satu orang menyebutkan 3. Dewa? Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, Yuli? Sebutkan 3 negara ASEAN. Indonesia, Laos, Kamboja. Ya. Ibu rasa kalian sudah paham ya mengenai negara-negara ASEAN yang ada. Bu. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada Bu. Ya. Dari pertama tadi ibu menjelaskan tentang apa-apa saja makanan pokok yang ada di Indonesia yang biasa kita makan dan merupakan makanan sehari-hari yang harus ada untuk kita konsumsi. Selanjutnya ada yang kedua yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan. Terus tadi sudah membaca tentang bagaimana jagung berkembang biak. Yang terakhir tentang negara-negara ASEAN. Dari materi-materi tersebut ada yang ingin ditanyakan kembali? Sudah paham Bu. Terima kasih ya. Sudah Bu. Dari materi yang ibu sampaikan tadi, kita buat kesimpulan. Jadi yang pertama tentang makanan pokok. Jadi kita di setiap negara itu memiliki makanan-makanan pokok yang berbeda-beda ya. Jadi selanjutnya ada tentang jagung, perkembangbiakan jagung. Bagaimana cara jagung berkembang biak? Selanjutnya tentang perkembangbiakan generatif tumbuhan. Ada tentang cara langkah-langkahnya juga. Yang terakhir tentang negara-negara ASEAN. Mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan.
pada pertemuan kali ini. Jadi Ibu akan bertanya, bagaimana pendapat kalian tentang pelajaran yang kita ikuti sekarang? Luar biasa, Bu. Materinya tidak terlalu susah. Ya. Kemudian mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kita berdoa dulu ya sebelum. Yuk berdoa. Eva, silakan pimpin doa untuk kita. Sebelum kita pulang, mari